Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa sekalian. Hari ini kita akan masuki mata pelajaran yaitu sejarah pengobatan dunia. Materi ini adalah sebagai materi pembuka sebelum kita semua mempelajari tentang spesifik kepada skill yang akan kita bahas dalam pengobatan yang akan semua pelajari di lembaga kursus ini. Anda akan belajar mungkin pengobatan akupresur, refleksi, ruqyah, bekam, dan lain sebagainya. Maka materi ini adalah sebagai materi pembuka di mana kita akan mencoba meraba mengetahui ke belakang tentang kenapa harus ada pengobatan, bagaimana sejarah pengobatan itu bermula, sehingga kita secara prinsip kita bisa memegang satu prinsip bahwa sesungguhnya pengobatan itu dari mana datang dan akan kemana dia akan berujung, sehingga kita semua ketika kita semua menjadi seorang terapis, kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita pertahankan selama menjalankan terapi. Baik, sejarah pengobatan dunia. Bagaimana sih pengobatan bermula? Kira-kira seperti apa pengobatan itu bermula dari awal? Tentu sesuatu yang sangat alami ya. Kita bisa lihat bagaimana perjalanan sejarah pengobatan itu dimulai dari zaman primitif ya, yang bersejarah. Kemudian bagaimana bangsa-bangsa dia juga mengenal pengobatan setelahnya, misalnya pengobatan di versi Eropa kuno, versi Cina yang sedemikian rapi, sampai kepada pengobatan herbalnya, sampai kepada pengobatan hari ini yang orang sakit apapun kemudian dia dimasukkan dalam satu alat tertentu, dan begitu dia masuk di scan dalam waktu tidak lama kemudian ketahuan langsung sakitnya apa. Ini demikian luar biasa kemajuan teknologi hari ini. Bahkan yang lebih spektakuler lagi adalah bagaimana teknologi hari ini mampu untuk melakukan suatu tindakan yang di luar apa yang pernah kita pikirkan sebelumnya. Itu apa? Bahwa tubuh kita bisa bahkan disambung lagi ketika terputus. Atau ya itulah pengobatan sejauh itu. Nah, dari mana pengobatan bermula? Satu benua yang akan kita bahas hari ini adalah benua Mesopotamia atau Irak purba. Negeri Mesopotamia sejak 3.500 tahun hingga 2.300 sebelum Masehi adalah negara yang terletak di daerah disebut dengan Fertile Crescent, yaitu Irak purba. Kenapa dikatakan Fertile Crescent atau daerah yang sangat subur? Karena daerah ini berada diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Ufrat yang panjangnya sampai 2.813 km dan Sungai Tigris yang panjangnya adalah 2.000 km. Nah, negeri Sumeria ini berada di tengah diapit dua sungai tersebut, sehingga dia membentang sepanjang sampai ke Teluk Persia dari Irak, sehingga disebut sebagai daerah bulan sabit karena kesuburannya. Ini adalah puing-puing reruntuhan daripada kota Nippur. Ini ada ilustrasi ulang kota Nineveh dari kaum Assyria. Nanti saya akan bahas Assyria sedikit. Kemudian ini adalah puing-puing dari Ziggurat, yaitu sebuah kuil atau candi yang bahkan tingginya sampai 88 meter.
Perjalanan peradaban bangsa Sumeria, bangsa besar Sumeria meliputi bangsa Sumeria sendiri, Sumeria, kemudian Sumeria kuno disebutnya, Babilonia lama, Assyria, Babilonia baru, dan terakhir adalah bangsa Persia. Bangsa-bangsa ini adalah bangsa besar yang akhirnya sampai kepada kita semua peradabannya hari ini. Ini adalah sedikit kisah tentang Sumeria. Mereka sudah mengenal agriculture dan sebagainya. Ya, ada asal huruf yang akan digunakan oleh seluruh dunia. Itulah peradaban bangsa Sumeria kuno. Pada masa tersebut, apa yang ditulis oleh Emily Kittil dalam jurnal beliau, Grand Valley Journal of History, menulis bahwa pada era Sumeria kuno terdapat dua orang ahli pengobatan yang sangat terkenal, yaitu Asipu dan Azu. Asipu dan Azu ini adalah bukan nama orang tetapi nama
sebutan untuk seorang yang menguasai ilmu. Asifu adalah mereka yang berpendapat bahwa sakit atau penyakit itu berasal dari penyakit, dari kutukan ya, atau dari dosa. Kemudian Azu berpendapat bahwa semua teori logik, bagaimana orang salah makan misalnya, kurang tidur dan sebagainya. Bahkan dari Azu ini sudah bisa membuat satu rawatan yang unik bagaimana mengobati luka, yaitu dengan cara luka dicuci, dibalut dan dibuat plesteran sampai sembuh. Ilustrasi gambarnya dia adalah Azu dan dia adalah Asifu. Nah, yang menarik dari kisah Sumer kuno adalah trepanation, yaitu apa? Ditemukan tengkorak-tengkorak berlubang seperti ini. Ini yang dipublish oleh seorang penemu di Amerika, yaitu Miguel Avaria, seorang profesor neurologi, mendeteksi bahwa lubang di kepala ini adalah akibat daripada kesengajaan untuk pengobatan, yaitu kalau dalam bahasa Al-Quran adalah mengusir atau mengeluarkan roh jahat ketika seorang terkena penyakit gila. Ini ilustrasi lukisan dibuat oleh Hieronymus Bosch pada 1488 atau 1516 Masehi di Eropa abad pertengahan waktu itu. Demikian sedikit sejarah tentang, dan kita akan membahas lagi, ada 5 benua lagi yang kita bahas terkait kepada cara pengobatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk tahap ini.